Apa itu koas di kedokteran? Apakah koas digaji? Apakah koas ada liburnya? Apakah koas boleh menikah? Kenapa dokter menikah dengan dokter? Di video ini kita akan bahas 5 hal yang sering ditanya terkait dengan kedokteran. Hai guys, selamat datang di channel ini. Untuk teman-teman yang baru tahu channel ini, perkenalkan, nama aku adalah Fania Utami. Aku adalah seorang dokter. Di channel ini teman-teman bisa dapat info seputar kesehatan, bukan cuma kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental, lalu pendidikan, pengembangan diri, dan perspektif. Kalau teman-teman tertarik, klik tombol subscribe karena setiap minggunya akan ada video baru di channel ini. Oke, nah sekarang kita bahas ya 5 hal yang sering banget ditanya sama orang-orang terkait dengan kedokteran. Dan di video kali ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan koas. Pertanyaan yang pertama adalah, apa itu koas di kedokteran? Ini sering banget ditanya sama banyak orang yang mau masuk kedokteran. Mungkin kamu salah satunya. Koas berasal dari kata koasistan, dan ini adalah sebutan untuk mahasiswa kedokteran yang sedang di tahap klinik. Jadi sehari-harinya tuh di rumah sakit atau di puskesmas dan jarang di kampus. Masih bisa sih di kampus, tapi lumayan agak jarang dibandingkan dengan kalau masih fase preklinik. Pertanyaan yang kedua, apakah koas digaji? Ini banyak banget yang nanya kayak gini. Jadi koas itu, kan tadi kita udah tahu ya, koas itu adalah mahasiswa kedokteran. Tahapnya adalah tahap klinik. Apakah digaji atau tidak? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Jadi karena terhitungnya masih mahasiswa, masih menempuh pendidikan di rumah sakit, cuma tempatnya aja yang beda. Kalau preklinik di kampus, kalau klinik di rumah sakit, nah jadi tidak digaji, bahkan masih tetap bayar semesteran. Hal itu mungkin karena koas itu terhitungnya di rumah sakit, bukan kerja teman-teman, tapi ya kehitungnya belajar, jadi ya tidak digaji. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah koas ada liburnya? Jawabannya adalah ada. Cuma tergantung nih lagi stase apa, apakah stasenya lagi santai, apakah stasenya lagi padat banget. Kalau stasenya lagi santai ya biasanya weekend libur, kalau nggak ada jaga biasanya weekend libur. Tapi kalau misalnya stasenya padat dan ada jaganya, berarti weekend tuh bisa nggak libur teman-teman. Bisa kadang libur, bisa kadang nggak libur juga. Pertanyaan yang keempat, apakah koas boleh menikah? Ini unik pertanyaannya sih. Nggak tahu ya kenapa kepikiran nggak boleh menikah gitu. Karena boleh kok, waktu koas tuh boleh menikah selama masih bisa balance waktunya, selama bisa ngatur waktunya dan nggak jadi keteteran sana sini. Karena ada beberapa temanku yang pada saat koas itu menikah tuh ada, jadi boleh menikah. Tidak ada kayak peraturan hitam di atas putih, ketika koas tidak boleh menikah, nggak ada peraturan kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya mau menikah saat koas, kalau emang udah ketemu jodohnya ya boleh, tapi kalau misalnya yang belum ketemu jodohnya ya jangan, nanti halu dong gitu kan. Jadi jawabannya koas boleh menikah, nggak masalah. Pertanyaan yang kelima, nggak relate sama koas sebenarnya. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa dokter menikah dengan dokter? Ini banyak juga yang nanya kayak gini. Jadi kenapa dokter menikah dengan dokter? Jawabannya adalah karena memang jodohnya adalah dia gitu. Kalau jodohnya bukan dokter ya nggak akan nikah sama dokter. Oke, gini. Jadi kalau misalnya kita masuk kedokteran, menginjakan kaki di dunia kedokteran, biasanya kita tuh udah dipadetin sama tugas-tugas waktu kuliah. Terus ketika koas kita tuh kayak padet juga jadwalnya di rumah sakit. Terus ketika kita udah kerja, kita juga padat kerjaannya tuh di rumah sakit, biasanya ngurus pasien. Nah biasanya yang terjadi adalah kita ketemunya sama sesama dokter lagi, dan akhirnya di situ timbullah benih-benih cinta. Kok ini vlog apa sih sebenarnya? Kok ngomongin cinta jadinya? Oke, skip. Jadi gitu, karena memang ketemunya dia lagi, akhirnya berpotensi untuk saling suka. Terus akhirnya berjodoh, terus akhirnya kalau berjodoh ya udah akhirnya menikah. Jadi ini kayak bukan semacam settingan gitu guys. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang melihat kalau, ih kenapa sih dokter kok nikahnya sama dokter lagi, jangan-jangan ini settingan ya, pokoknya dokter tuh harus sama dokter. Enggak guys, ini semua terjadi secara tidak disengaja. Jadi ini semua natural aja gitu kejadian. Itu dia 5 hal yang sering ditanya terkait dengan kedokteran. Semoga video ini berguna, dan kalau teman-teman punya masukan nih terkait dengan video yang sebaiknya aku bikin nanti untuk berikutnya apa, silahkan tulis di kolom komentar. Teman-teman juga bisa cek Instagram aku di @faniautp karena di situ juga aku sering sharing-sharing. Terima kasih telah menonton video ini. Bye!